Beberapa waktu lalu Indonesia digemparkan dengan block party yang datang ke Indonesia. Tapi party tersebut adanya di Goodison Park karena Manchester United berhasil membantai 3-0 melawan Everton yang dikurangi 10 poin. Cuman ada satu hal yang lebih unik. Because Garnacho brings United to Joyland. Selamat datang di Box to Box Football Show. Welcome to Box Football Show. Kami butuh tutorial gimana caranya nahan ketawa kalau ada opening kayak tadi. Jerry gue tahu kenapa skripsi dia lama. Jadi kalau ngomong kalimat itu SPOK-nya kebalik-balik semua. Betul. Membantai 3-0 baru timnya gitu-gitu. Lawan ada selipan-selipan kata yang kurang efektif juga. El typo emang. Ya, saya disuruh mendadak opening ya guys. Ingat saya disuruh paksa mendadak ya. Ya tapi buat yang paksa mendadak. Disuruh paksa mendadak. Udah lama gak tag bang, grogi kenapa ya? Aduh gak tau. Tenang Waldo, ada pening di opening kan. gak usah. Enggak gitu. Kalau typo kan salah nulis, kalau salah ngomong gimana ya? Mantap. Tolko. El Tolko, El Spico. Tapi Waldo, apa yang membuat lu akhirnya bisa datang lagi ke sini nih? Karena kan tiba-tiba muncul lagi apa karena Madrid menang atau selain Barcelona seri ya. Cuman ya ini mungkin buat nyokap bokap gue yang nonton ya. lu kan diam-diam ini alasan lu diam-diam kan? Soalnya saya dipaksa kan skripsi gue kan ngebahas box to box. Mau ngizin wawancara, Enggak bener, mau izin wawancara ke Bang Dex, Bang Rana, Bang Tio. Cuman kata Bang Dex, udah lu kalau mau wawancara harus ada tag dulu, bantuin di sini. Ya udah mau gak mau. Sekalian lah gitu. Iya sekalian gitu. Jadi Main kayak kesini dong wawancara dong. Iya makanya ya ini terpaksa juga ya. Enggak, yang gue penasaran adalah kalau emang bisa pakai cara itu kenapa lu enggak ngajuin itu pas jangan first place jangan gitu ngomong ini kan dia lagi nonton. Jangan. Iya udah jangan. Jadi Waldo suka main FIFA. Enggak. FC24. Enggak gue. Tapi progres kan skripsi? Ya alhamdulillah progres. Hari ini titik baik saya selama 1 tahun setengah ngerjain skripsi. 1 tahun setengah. Titik baik. Apa emang lo habis ngapain? Enggak maksudnya topik gue akhirnya diterima. Alhamdulillah. Ya terus ya progresnya positif sih. Maksudnya biasanya soalnya gue kalau bimbingan negatif terus, selalu negatif. Bawaannya udah kamu pelajarin lagi gitu. Iya. Ya alhamdulillah lah. Amin. Ya, semangat kalian doain juga ya buat Waldo mau sidang 22 Desember. Amin. Di hari Ibu ya. Insya Allah kalau semoga 22 Desember lah bisa lah. Hari Ibu itu? Hari Ibu. Pas kan buat ibu saya gitu kan. Oh iya. Ibu saya. Siapin gimmick tuh. Ran, what up? Baik. Hari Kayaknya ini kondisi kurang baik tapi ya. Lagi iya, gue sama Dex ini sama-sama agak flu. Jadi kita temanya winter collection di bajunya. Biar hangat. Bener. Pakai kupluk, gue pakai sweater begini. Ada kan soalnya di Fatmawati itu kan Black Friday discount gitu. Betul. Ini soalnya saya ngisi karena Rossi gak bisa. Ini pertama kali cuti Joyland. Kenapa ya saya mau istirahat habis Joyland baik. Tapi saya masuk. Dex juga habis jualan kan? Iya. Apa karena lu gak nggak 3 hari ya? Karena sakit juga. 3 hari gue 3 hari. Oh 3 hari akhirnya? 3 hari. Ya karena gue gak selemah Rossi. Bener-bener. Tapi lu akhirnya jadi sakit mungkin. Mungkin itu. Tapi ini dari fashion ini apa ada? Ya kedinginan ini mah gue. Bukan gara-gara nggak ada fashion, nggak ada. Karena kan kayaknya nyaman banget flanelnya. Kalau kupluk lu gue nggak tahu nih dari mana asalnya. Kita seperti biasa apapun cuacanya kita tetap mengingatkan soal tragedi Kanjuruhan. Ada berita bahwa keluarga korban Kanjuruhan dapat prioritas jadi polisi. Ya ini bukan hal yang baru sebenarnya karena sama Daniel. Anaknya, Daniel ya kalau nggak salah. Daniel ya. Daniel udah pernah dibilang juga kan? Iya, yang ngapain daftar jadi polisi? Yang dia nggak mau juga orang polisi yang iniin anak saya dia bilang gitu. Iya benar. Jadi emang ditawarin sih keluarga korban tuh mau nggak jadi polisi? Ada aja akal-akalan polisi. Ada aja akal-akalan dan sebenarnya juga bola Indonesia lagi nggak cuma yang kemarin Gresik ya. Kemarin juga sempat ada kerusuhan lagi. Jadi kita emang kayaknya nggak pernah belajar soal itu. Semoga kalau misalnya ada satu minoritas yang memilih untuk jalur masuk polisi, nanti dia nggak diajarin buat pakai gas air mata aja sih. Iya, itu aja yang penting. Iya, nggak diajarin tapi disuruh gimana? Waduh. Siapa? Kalau disuruh bahaya itu. Tapi lu kabarnya mau ke Solo kan ya?
Insya Allah. Solo itu berarti semifinal Enggak final aja gue. Oh final aja. Final doang. Padahal tiketnya udah habis sold out. Tapi seperti biasanya 2 jam terakhir tuh ada aja tuh. Oh. Kayak Argentina gitu ya. Jadi soalnya PSSI tuh yang ngeborong tiket tuh PSSI. Loh. Mereka jualin? Enggak, mereka bagi-bagiin. Oh. Gitu. Iya. Jadi gue tinggal mangkal aja gitu di luar. Iya bisa jadi Kan dapat. menarik ya kenapa dibilang sold out? Karena kan sebenarnya bisa beli gitu, tapi dia malah memilih untuk bagian gratis. Menarik ini. Dan Nggak tahu ya, dibagiin gratis. Gratis Nah, ada itu gratis. makanya. Jadi biasanya tuh kayak staff PSSI mungkin dikasih 4 atau 5 gitu. Nah lo tinggal kenal-kenalan aja kalau punya kenalan. Ya gue kayak Virzi punya kenalan siapa gitu. Gue ke Rafli juga nanya. Jadi ntar tergantung siapa yang dapat. Kalau nggak dapat ya udah gue nggak nonton ke stadion ya nggak masalah juga sih. Solo bisa good city juga kan ya. Tapi soalnya gue ngeliat tweetnya Aldi Bawazir ya, dia kan bilang udah sold out susah. Nah tapi ternyata Iya. dapat Kayak gitu, aja dapet. akhirnya. Kalau Sold out tuh gara-gara itu. Oh. Iya. Final tapi lo apa ada Ya, tebakan? kalau sekarang? Argentina ke final gue sih senang. Karena kan Juan kan gue nemenin Juan sebenarnya kan. Sama Fernando kan. Ya senang aja sih bikin konten sama mereka gitu. Tapi apa lo kalau menurut lo yang akan tembus ini kan besok nih. Sebenarnya Argentina Jerman dua-duanya bagus dibandingkan Perancis dan Mali gitu. Jadi gua kalau lihat Argentina atau Jerman siapapun yang ke final mereka bisa juara sih. Orang-orang banyak yang jagoin Perancis kan, tapi menurut gua mainnya tuh nggak kayak satu tim aja sih Perancis. Kalau lo bandingin sama Jerman sama Argentina, gua nontonnya juga nggak banyak ya. Cuman yang gua lihat sih kayak gitu. Iya dan Jerman itu juga masih sempurna ya. Iya, sama sempurna. Perancis kan, walaupun Perancis adu penalti kayak pas Perancis juga kan Xhaka. dapat masalah juga. Yang Senegal kan bilang Perancis daftarin pemain ilegal Oke. karena pernah main di Niger di Piala Afrika U17 katanya. Tapi kayaknya nggak dipermasalahin sih. Bener. Dan Ya kalau dipermasalahin berarti Mali ke final. oh bisa gitu ya? Ya kan ini diskualifikasi Iya berarti. sih gila dari kategori umur aja udah ada skandal gitu. Dan kita akan lihat ntar siapa yang bakal lolos. Tapi kalau Perancis atau Jerman juara dia ngulang Swiss waktu ya. 2009. Berapa tuh 9 ya? Yang di Nigeria itu Granit Xhaka masih main ya sama si Ricardo Rodriguez terus Capuis yang akhirnya Thailand ya. Thailand ya. Kalau sekarang tuh pemain yang jago tuh Echeverry dari Argentina. Kalau dari Jerman ada Paris Brunner. Kalau dari Prancis Sama Lambert nggak sih? Yang Lambert striker ya, itu. Lambert juga. Lambert juga. Oke, itu hasil itu akan mainnya di hari Selasa ya, U17 jam setengah Semifinal, 4 ya. dan jam 7. Jam 7. Ya, kita akan lihat nanti siapa yang masuk ke final dan apakah Dex akan berangkat apa enggak. Tapi yang jelas yang lagi diomongin banget adalah gol salto di awal pertandingan. Ini menarik ya karena Garnacho mencetak gol yang Nih sensasional. fotonya nih. Mana? Mana tadi? Gua ini aja udah lumayan juga. Tuh. Nah ini dia gila, wasit pun terkesima, terpukau ngeliat salto ini. Dan ya sebenarnya kalau golnya kayak gini kan jangan-jangan memang passingnya Diogo Dalot agak over makanya dia harus ngelakuin itu. Tapi kenceng emang passingnya. Iya kan beda-beda gitu kan. Sebenarnya kalau passing enak kan tinggal disundul aja gitu. Justru karena passingnya kencang jadi makanya tendangannya kencang juga. Kan banyak orang yang ngebandingin sama Rooney kan. Rooney kan miskick kan di tumit kan. Nah ini tuh menurut gua lebih sempurna secara eksekusi dari umpannya yang sebenarnya lebih kencang dan juga dari tendangannya juga. Dari kontaknya dan dari kecepatannya. Jadi ini tuh lebih sempurna. Plus arah bolanya sih ke ujung. Iya ke ujung juga. Tapi kalau lo tanya lebih penting mana? Tetap Wayne Rooney lebih penting. Itu kan gol terbaik Premier League waktu ajang apa? Mereka 25 tahun Premier League ya. Dan juga lo kalau ingat gol itu terjadi di Derby Manchester, bukan cuma lawan Everton yang minus 10 poin. Lawan City. Terus juga mereka pada akhir musim itu juara juga. Tapi kan soal kepentingan Ronaldo waktu lawan Juventus di final UCL itu juga sangat penting. Ran, gimana lu nge-rate gol-gol cantik ini? Oh masih bagusan Widodo kok. Oh Enggak. Ya bagus golnya, sesuatu yang gue gak nyangka Garnacho punya itu di dalam lokernya. Tapi kalau misalnya dibandingin dengan beberapa tendangan salto yang notable gitu ya. Ada yang bilang, komentatornya sendiri bahkan bilang ini lebih bagus daripada yang Rooney secara teknik. Karena yang Rooney itu kena shin. Tapi menurut gue kalau gue menilai gol bagus atau enggak, eksekusi teknis is one thing. Menurut gue juga gravitasi dan momennya penting. Itulah gue juga kenapa gue pribadi masih nge-rate golnya Rooney lebih tinggi karena situasinya. Dan kalau nggak salah itu kan gol penentu kemenangan di pertandingan itu ya. Cuma derby juga. Ya, cuma mungkin kalau kita ngomongin kombinasi antara teknik dan momen, maka mungkin Gareth Bale yang di final Liga Champions itu juga seingat gue itu situasinya. Kayaknya bukan Cardiff deh kalau Gareth Bale tuh kayaknya di tahun setelahnya 2018 tuh. Itu ke Kiev atau di mana lupa saya. Final Cardiff. Kalau Cardiff tuh 2017. Cardiff. Oh Cardiff ya? Cardiff. Soalnya BBC tuh
Benzema pernah menangin di Prancis, Bale di Cardiff, Ronaldo di Oke, seingat gue Cardiff tuh yang lawan Juventus soalnya kalau nggak salah. 2000 Ronaldo sama Bale itu satu musim itu sama. Oh, saya ingatnya kita lagi berdebat soal tahun ya. Oh. Kita mau taruhan nggak? Oke. Ini bukan Cardiff, ini 2017-18. Iya, emang 2017-18 si Bale kan. Iya. Ini maksudnya Ronaldo. Yang Ronaldo di perempat final ya? Iya. Di musim yang sama. Musimnya sama. Iya, bukan di Cardiff. Cardiff. Oh, maksudnya bukan duel Cardiff. ininya. duel lawan Juventus. Iya, bukan di Cardiff, bukan. Gua kira cuman dan momennya juga ketika yang Bale tuh 2-1. Kan satu sama 2-1 ujung-ujungnya menang 3-1 yang si Karius ngelawak kan. Iya. Ya saya juga ingat kalau nggak salah itu ada nobar net soccer dulu soalnya. Dan kalau nggak salah Waldo datang waktu itu. Sebagai Madridista. Iya. Iya. Gitu. Tapi kalau soal golnya Bale itu yang Marcelo ya. Iya sebenarnya pakai weaker foot. Iya. Jadi kalau misalnya dilihat skemanya golnya Bale, ini ada titipan dari Bang Rossi juga ya. Sebenarnya itu kalau misalnya dilihat dari sequence-nya itu si Marcelo tuh dijaga double man marking itu pertama sama Arnold sama Sadio Mane di situ. Cuman uniknya yang bikin kaget orang tuh adalah Marcelo bukannya crossing pakai kiri, dia turn bolanya ke kanan, dia crossing pakai kaki kanan dia, weak foot dia. Dan itu kelihatan sebenarnya crossingnya tuh nggak sebagus itu karena nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah, jadi kayak standar. Bale tuh tadinya tuh mikir Marcelo bakal crossing ke bagian depan, ya hampir ke depannya Karius lah. Dia tuh tadinya kaki kanan dia tuh udah maju gini set. Dia langsung muter badan cepet. Gimana tuh? Ya pokoknya masa gue praktekin. Iya maksudnya gesternya udah mau lakuin. Iya pokoknya kayak set dia kaki kanan udah maju, terus dia ngelihat bola langsung sini, dia langsung muter badan cepet, langsung salto. Dan itu bolanya itu benar-benar kenceng karena dari bola rendah itu nukik langsung ke atas, langsung nukik gitu. Dan honest question. Ada nggak sih tendangan salto yang umpannya bagus? Yang umpannya emang niatnya adalah untuk dihajar pakai tendangan salto. Entah kenapa gue ngerasa agak skeptis ya. Kayak tendangan salto tuh kayak butuh umpan yang gak sesuai tujuannya. Makanya tadi gue bilang ya. Makanya harus dihajar. Nah, passingnya Diogo Dalot juga. Tapi fun fact ya, yang ngomongin tentang ngebahas Rooney tadi. Rooney itu sebenarnya ada deflection juga. Iya, kena punggung pemain Man City. Marcelo pun juga sebenarnya bola itu agak sedikit kena deflectionnya kakinya Sadio Mane. Jadi ya emang paling cuman kalau dibanding 4 ini yang emang kelihatannya crossingnya kelihatan emang ya enggak juga sih. Enggak, gue percaya crossing yang niatnya emang dihajar pakai salto cuma ada di anime Captain Tsubasa doang. Misaki itu beneran ketika dia ngelambungin bola emang niatnya Tsubasa. Tolong hajar dengan overhead kick. Bener, harusnya ngarahnya ke kepala sebenarnya kan. Kayak Berbatov sempet ya salto juga kan ya. Di MU itu juga kayaknya passingnya juga sebenarnya miss pass kan sebenarnya. Sama yang ngeselin juga Garnacho siu gitu. Oh iya. Idolnya Ronaldo bro. Iya sih bener juga sih. Iya, Argentina idolnya Ronaldo dia. Ya itu agak aneh ya. Kayak lu lahir Indonesia suka siapa Safi Sali gitu kan. Lu punya BP, lu punya Uston, lu punya Kurniawan gitu kan. Kalau Widodo tadi yang saltonya bagus juga. Apa? Widodo yang saltonya bagus juga. Makanya milihnya Safi Sali. Tapi Giroud itu crossing juga gak ya? Yang Scorpion itu. Scorpion lupa gue. Scorpion itu crossing. Kalau gak salah Alexis ya? Crossing. Kan ada 2 ya, bukan cuma Giroud, si Mkhitaryan juga kan di musim yang sama lagi. Di musim yang sama juga lagi. Cuman kayaknya Giroud tuh kayak crossing deh kayaknya, setahu gue. Iya, tapi dia juga instingnya gila itu bagus. Di belakang dia bahkan kan sebenarnya. Berarti itu juga sebenarnya salah passing. Bukan ke arah depan gitu. Cuman banyak juga kan yang nge-mention box to box. Tadi kan box to box tadi sempat nge-post tentang beberapa salto termasuk tadi Widodo, Ronaldo keren juga ya. Habis itu Garnacho. Waldo tuh. Iya, Widodo, Ronaldo. Ya, tapi lanjut banyak yang mention tuh sebenarnya saltonya Ibrahimovic waktu lawan Inggris. Ingat? Oh iya. Itu gila sih dari itu jauh. Itu bukan umpan ya. Itu kayaknya bola liar kan. Bola liar. Hajar langsung. Taekwondo tuh kepake di situ. Taekwondo dan dari jauh dan emang si kiper waktu itu Johar. Ada Shawcross, ada Kolker. Aduh gila. Nggak, tapi banget Inggris. Emang lu bener bilang golnya Rodrigo ke gawang Cadiz lebih bagus daripada gol Garnacho? Enggak, itu saya sarkas aja. Jangan mau nas-manasin. Diserang langsung sarkas. Tapi kan mungkin banyak yang belum lihat golnya Rodrigo. Ini bisa jangan ya. Copyright. Enggak, itu golnya Rodrigo keren sih. Soalnya dia ngelewatin 4 orang soalnya plus 1 kan. Lu enggak menjawab pertanyaan gua. Kan saya bercanda doang, bukan beneran. Bagus Garnacho. Garnacho lah.
Iya. Tapi ngomongin soal pertandingan ini, Man United Dex soal mereka menang. Sebenarnya dari gol Garnacho itu banyak peluang dari Everton. Iya. Tapi toh ya akhirnya jago ya. Ini aja kayak siapa namanya Calvert-Lewin punya berapa kali peluang, Doucouré juga punya banyak peluang tapi ya mentah juga gitu. Ya gue lihat mereka lebih klinis, apakah MU nggak akan senyaman itu menang? Gue lihat soalnya sebelum ini kan Man United menangnya 1-0 terus kan ya. Ini untuk pertama kali kayak dari 5 atau 6 pertandingan gitu. Gue tadi baca di The Athletic. Akhirnya menang lebih dari 2 gol gitu. Jadi gue ngerasa ya ini kebetulannya. Dan menariknya gak ada Ten Hag di touchline. Di touchline gak ada Ten Hag gitu. Udah gitu yang golin 3-3-nya itu penyerang semua lah. Penyerang semua. Biasanya kan midfielder McTominay atau dan yang back. diragukan sebenarnya. Iya kayak Martial gitu. Tapi sebenarnya kan Rashford kan dikasih kan sama Bruno untuk ambil penalti kan. Itu iya. Bahkan dia nggak selebrasi sampai disuruh selebrasi gitu. Sama Martial kata gol yang terbilang bagus, cantik juga. Bagus. Kemarin tuh ada tweet konyol sih soalnya Rashford nih kayaknya bakal mulai on fire lagi. Jadi itu tweetnya tuh sebelum pertandingan lawan Everton. Gara-gara si Rashford ini udah balikan sama pacarnya. Jadi katanya setiap balikan sama pacarnya dia tuh on fire di musim itu. Bukan karena rambut baru. Oh rambut baru juga dia. Iya. Jadi kayak Choupo Moting rambutnya. Choupo Moting. Gue baru ngeh gitu. Siapa ini gitu. Oh ya. Coklat begitu ya. Choupo Moting. Jadi karena itu. Jadi ada beberapa ya kan faktor. Enggak itu kan cuma banter-banter Twitter doang. Cuman kan mungkin ya cocokologi aja gitu. Iya. Tapi mungkin sebenarnya kalau Rana Dex Flu, gue juga sebenarnya ini pakai lengan panjang karena ini agak kedinginan nih di puncak. Kenapa tuh kedinginan? Karena Arsenal berhasil memanfaatkan City dan Liverpool yang terpeleset. Ya, jadi Arsenal berhasil menang 1-0 di menit-menit akhir juga, clutch time kayak Havertz walaupun sempat susah payah membongkar low block dari Thomas Frank gitu. Dan ini semakin membuktikan juga bahwa memang kan ada juga kalau nggak salah di Atletik ya. Kalau Arsenal musim ini emang agak beda dari musim lalu. Tidak secantik itu tapi ya Arteta lebih menyesuaikan dan bahkan di lini tengah dan berapa penguasaannya gitu ya. Itu kalau kata orang ugly win gitu kan. Kalau menurut gue sih lihat Arsenal emang going forward nggak sengetun musim sebelumnya. Tapi bahwasanya clean sheet lagi-lagi itu menurut gue refleksi bahwa pembelian terbaik kita adalah Declan Rice. Of course. Sekarang aksis Declan Rice, Gabriel, Saliba itu mungkin salah satu yang paling tangguh lah di Liga Inggris buat ditembus. Gue tidak terlalu melihat ketidakmampuan Arsenal membongkar low block ini perihal taktikal, tapi lebih ke pemain-pemain kreatornya khususnya. Ya khususnya Odegaard lah ya. Itu nggak bermain di level yang sama kayak musim lalu. Havertz golin tapi buat gue the jury is still out ya. Gue masih belum teryakinkan sepenuhnya ngeliat dia. Cuman kalau ada yang agak berubah, mungkin di episode football sebelumnya di mana gue ikut, gue tuh masih ragu bahwa gap antara Ramsdale dan Raya itu segede itu. Nah, tapi kenyataannya juga seingat gue waktu itu Dex bilang soal perbedaan datanya, memang semua metrik itu unggul Raya dan walaupun menurut gue bedanya nggak sejauh itu ya dari segi kemampuan bertahannya, dari sampel pertandingan kemarin, gue harus bilang adalah keputusan tepat untuk menjadikan Raya nomor 1. Not to say kalau Ramsdale itu kiper yang jelek, cuman at current form itu bagusan David Raya gitu. Tentu ini mungkin juga karena situasi dia lama nggak main gitu ya. Yes. Jadi mungkin emang sepenuhnya nggak fair tapi ya this is Arteta being ruthless. Dan kalau gue jadi Ramsdale ya gue akan mempertimbangkan kalau emang yang gue cari adalah main sering secepatnya, gue sih akan mempertimbangkan untuk pindah gitu loh. Dan itu menurut gue adalah pertimbangan yang sangat wajar. Mau main di Euro juga kan. Iya. Mau Euro, Pickford kayak gitu. Dan lu gatel kan anjing masa gue kalah sama Pickford terus gitu loh. Untuk maksudnya lu kalau mau kalah sama siapa gitu gak apa-apa deh gitu. Jadi itu menurut gue sesuatu itu gue akan menyayangkan kalau dicabut karena ya lu punya 2 kiper yang kayak gitu levelnya tuh I'll take it gitu. Cuman for his personal interest kalau misalnya dia pindah ya gue akan merelakan lah. Iya. Gitu. Tapi itu sih gue juga ngerasa karena ya gue sempet nulis juga di Twitter dan nanya juga sebenarnya kalau banyaknya tuh respon yang memihak Ramsdale itu membelanya gitu pasti karena udah lama nggak main bang karena pressure dari pelatih juga gitu terus seneng banget kalau ngeliat Ramsdale passionate banget gitu tapi kan sebenarnya emang kalau lu pengen upgrade ya emang harus ada yang dikorbankan gitu maksud gue ya yang kayak Liverpool Dudek juga bawa waktu itu juara gitu tapi
musim berikutnya mereka punya Pepe Reina gitu. Terus juga perjalanan sampai ke Ederson itu kan ada Joe Hart sempat menang liga, tapi untuk upgrade terus Bravo ya kan, untuk gayanya Pep banget, tapi nggak kena nih, akhirnya baru ke Ederson gitu. Itu pun terjadi di banyak kiper lain, kayak Peter Cech juga bagus di Chelsea. Kegamangan gue tuh mungkin lebih kayak gini ya. Gue tuh nggak tahu apakah bedanya Raya sama Ramsdale dari apa yang gue lihat. Kekuatan kelemahan itu bedanya sejauh Joe Hart ke Ederson. Oh, so not an upgrade. I not that drastic of an upgrade from all perspectives. Gue nggak yakin karena gue udah lihat David Raya. Gue curiga kalau lo lihat statsnya dia memang the second most build up keeper dibandingin Ederson ya. Jangan-jangan di atas Alisson malahan. Gue belum crunch numbersnya gitu. Tapi apakah dia di level di mana even his shot stopping sebagus itu? Gue belum tahu. Mungkin ada statistik yang akan mengarah ke sana, tapi eye test gue tuh belum teryakinkan gitu loh. Dan kita harus ingat juga David Raya juga masih status pinjaman. Yes. Jadi ada kemungkinan. Tapi kan udah diaktifin klausul. Ya katanya sih kata Romano ya. Cuman ya gue sih makanya gue prefer tidak melepas Ramsdale, tapi gue tidak akan kaget kalau demi kebaikan dia, demi jam terbang dia memilih buat cabut. Toh itu yang dilakukan sama Emi Martinez, itu dilakukan sama Leno gitu. Itu bukan hal baru di Arsenal dan ya emang sedih pasti, tapi harus dikorbanin gitu kan untuk kasus ini. Mungkin ini juga kali, karena gue belum melihat Raya tuh ngelakuin like big saving saves yang benar-benar berbekas gitu loh. Ada harus diakui di musim di mana Arsenal itu menekan sampai ke akhir, walaupun lah ada blundernya. Ramsdale tuh apalagi yang lawan Liverpool tuh huge save banget man di Anfield. Sama Leicester ya kalau nggak salah sempat those kind of moments itu gue belum cukup banyak lihat aja. Tapi then again, ya jumlah pertandingan Raya bersama Arsenal juga belum sebanyak itu. Gitu. Tapi gini, kalau ngelihat lu gini, kalau lu ngomongin tadi soal sebenarnya bukan upgrade banget lah ya. Dan juga sebenarnya selain build up tadi, mungkin belum ada hal yang benar-benar ini dia. Ini kiper yang kita ajak banget. Mungkin gak sih jangan-jangan memang yang Arteta incar bukan kiper yang jago shot stopping gitu. Untuk sekarang ya paling nggak bisa build up sistem gue dulu deh. Gitu. Ya, for sure. Dan malah kan ada dugaan tadinya emang dari awal musim sebelumnya pun kan dia mau David Raya gitu. Dan ini kan Spanish pelatih yang sangat punya filosofi yang sangat bawaan dari pengalaman dia belajar di bawah di bawah Guardiola. Cuman ya di sisi lain menurut gue kiper yang terbaik adalah kiper yang paling komplit. So ya jelas bahwa yang lebih penting bagi Arteta adalah kemampuan memainkan bola dengan kaki. Pun dengan MU dengan datengin Onana mungkin juga itu ibaratnya ada 5 variabel penilaian kiper. Mungkin itu yang paling gede. Tapi menurut gue 2-3 variabel lainnya itu juga cukup penting gitu loh. Next monamen soal Ramsdale versus Raya ini? Nggak ada sih. Ya gue kemarin kalau lihat Ramsdale ban ya gara-gara kan klausulnya emang peminjaman yang permainan. Ya gue ngelihat ini sebenarnya timing yang tepat buat Ramsdale unjuk gigi. Ya dia emang clean sheet. Cuman kalau nonton pertandingan kan dia blunder dua kali gitu ya. Gue jadi nggak teryakinkan aja sih. Dan ada penyelamatan Declan Rice dan Zinchenko. Itu susahnya kiper ya. Emang it's that one shot. Lo dapet, lo harus main bagus banget. Dan itu pun belum jadi jaminan lo bakal main di berikutnya. Jadi lo harus main bagus banget dan lo harus diam-diam suzon berharap pesaing lo tuh main jelek banget. Apa sih Ramsdale dia lebih deket yang kedua sebenarnya. Ya kalau pemain lain kan ya ganti pemain kan wajar kan ya. Di tengah pertandingan ganti kiper kan enggak, emang ya sih. Dan kiper kan pasti kalau berbuat apapun tuh pasti pivotal. Penting banget tersorot gitu. Kesalahannya kemungkinan besar fatalistik gitu loh. Dan kiper gitu ya, maksudnya kalau dapat posisi nomor 1 cenderung nggak mungkin satu kali main jelek diganti gitu ya, ada kesempatan tapi sekalinya udah bukan nomor 1, wah harus bagus banget ketemu jelek banget. Itu yang susah sebenarnya. Iya, sama statistik mungkin one shot one goal dari lawan-lawannya Arsenal kan, makanya bisa geser ke Raya waktu itu gitu kan. Ramsdale banyak kebobolan. Dari latihan juga gak sih? Apa? Dari latihan juga yang kita nggak lihat yang nah itu bisa aja kan tahu-tahu pas lagi latihan gua tuh yang pas penasaran tuh pas Szczesny main pas pertama kali lawan Man United itu kenapa dia bisa main? Yang pas kapan nih? Yang pas nomornya masih 4-3 53 waktu itu. Tapi bagus kan dia main. Bagus. Lawan Man United kiper yang di otak Szczesny ini siapa nih orang? Gua kebetulan emang gak pernah nyari tahu sih. Gua gak tahu juga apa karena latihannya apa gimana gitu. Kenapa dia dimainin, lo gak tahu?
Belum tahu gue. Ya mungkin David Raya, kalau David Raya mungkin pas lagi latihan tuh dia udah kayak Rene Higuita gitu loh. Semua clearance-nya pakai tumit gitu. Jadi kayak iya sih emang jagoan, gimana Ramsdale mental health-nya gak kena gitu. Anjing jago banget nih orang gitu. Panenka gitu. Yang jelas buzzer-buzzer Ramsdale tuh ini ya, apa bandingin sama Siapa? Raya yang Alvarez hampir cetak gol itu loh. Ini boleh, kalau Ramsdale gak boleh gitu. Well, it's different. Anyway. Tapi ya itu mungkin statistiknya karena gak beda jauh ketika yang diadu adalah build up. Diadu adalah direct pass. Nah itu kemenangan untuk Raya. Tapi di babak kedua not bad lah. Ya not bad ya. Not bad dan langsung dirayain gitu kan ya pada nyelam apa. Oh kan ada Raya lagi. Apa? Langsung dirayain. Dirayain. Lo parah lo. Gak usah rayain deh. Gue gak suka raya. Jangan-jangan Ramsdale gak pernah ke jalan raya. Oke. Jalan tikus terus. Kita geser ke pertandingan yang kalau ini harus Valdo duluan ya. Karena kita ini kan game El Tactico. Main catur ya kan susah payah gimana. Tapi ternyata solusi di kiri ya yang dieksploitasi. Gvardiol dieksploitasi ketika menghadapi Chelsea. Nathan Ake di situ memberikan assist ke Haaland yang bisa dibilang sekali ada celah kosong kelar bro. Gimana lo menilai game Liverpool lawan City? Ya sebenarnya ya game ini sebenarnya lebih didominasi sama Manchester City sih ya sebenarnya. Bahkan babak pertama juga kelihatan banget Liverpool tuh nggak bisa lepas dari high pressingnya Manchester City. Sampai Liverpool banyak banget ngelakuin inviting press. Wah keluarlah. Ini dia. Tapi serius inviting press. Dia jadi sering ngomong sih. Liverpool pun juga grogi kan waktu pas ngelakuin inviting press si Alisson tuh ngelakuin inviting press. Dia passing malah blunder kan. Malah blunder dan itu hampir gol juga. Jadi ya Liverpool benar-benar struggle banget babak pertama. Mereka benar-benar ngelakuin banyak transisi cepat sih. Dan itu nggak work sama sekali. Emang defensive City juga solid. As you know, City juga mainin Ruben Dias, Nathan Ake, Akanji dalam satu tim ya. Bahkan Kyle Walker pun juga masih tetap dimainin di bagian sisi sayap. Dan ya kita bisa ngeliat di babak pertama gimana Trent Alexander-Arnold tuh diekspos habis-habisan sama Jeremy Doku. Kayaknya Pep juga udah tahu lah ya emang Arnold nih harus dikasih pemain yang emang yang punya pace yang tinggi gitu. Ya contoh Jeremy Doku, waktu itu Vinicius juga sering banget. Dia take on tertinggi juga kalau nggak salah. Jeremy Doku di Premier League ya? Atau dibanding pemain City lain gitu? 11 take on. Let's say Doku ini menurut gue tuh winger terbaik di Premier League saat ini. Keluar lagi. Keluar lagi. Come on man. Assist dan golnya itu juga bagus. Bukayo Saka winger gak menurut lo? Winger. Ya winger oke. So Jeremy Doku is better than Bukayo Saka? Left wing, on the left wing. Oke left wing. Oke fine left wing. Digeser. Coba left wing lain siapa? Oh Mudryk ya? Mitoma enggak. Martinelli. Apakah Jeremy Doku lebih baik dari Jeremy Doku man? Ya, kalau di Man United Garnacho kemarin. Garnacho dia di Man United. Nah, Garnacho aja masih inkonsisten sebenarnya kan? Iya sih. Masih inkonsisten. Yang sekarang kalau lu lihat dari Liverpool siapa dari ganti number Luis Diaz. Itu pun juga Luis Diaz juga. Jeremy Doku lebih baik dari Luis Diaz menurut lo? So far yes musim ini. Asik. Dia lu bisa lihat numbernya lah. Gua gak bawa statistiknya cuman dia Anthony Gordon lewat tuh ya. Banyak yang ngatain Anthony Gordon banyak kan nih back winger kiri. Jeremy Doku, come on man. Anthony Gordon. Duit ya, Jeremy duit ya kata buktiin tuh. Nggak, tapi gue agak curiga ya. Kayaknya Jeremy Doku emang tugasnya gocek bikin orang capek doang deh. Iya, satu sisi kan ya as we know. Bukan kayak apa ya, yang berbahaya untuk di final third, kasih passing kunci. Kayaknya nggak gitu nggak sih? Waktu itu box to box bola kan sempat bilang ini tuh Pep akhirnya balik lagi menggunakan winger yang punya pace tinggi ya. Ini kayak zaman-zaman Raheem Sterling vibes itu kelihatan banget. Dan emang di musim awal ini juga box to box juga sempat ngomong, Bang Rossi, Bang Dex dan lain-lain juga sempat ngomong, ya Pep Guardiola ini dari musim lalu udah ngepraktekin pengen main direct nih, pengen main dengan pemain yang emang bisa direct ball ke dalam kotak penalti. Dan itu kemarin ditunjukkan ke Nathan Ake kan. Gimana dia bisa ngasih produksi gol, produksi assist ke Erling Haaland gitu. Dan ya gimana Jeremy Doku sekarang di bawah Pep Guardiola bisa menggeser posisi Jack Grealish yang musim lalu jadi prioritas utama, ya menurut gue ya it works gitu. Dan emang Jeremy Doku ini kan titipannya Vincent Kompany sebenarnya waktu dulu di Anderlecht. Jadi ya emang ini pemain bagus banget. Tapi kalau ngomongin tentang laga lagi, kita ngomongin laga lagi. Well di babak kedua, sebelumnya gue ngelihat pertandingan ini tuh rada mirip dengan El Clasico musim ini. Sebenarnya gimana di babak kedua Klopp melakukan pergantian pemain yang tepat. Dan juga dia ngasih instruksi ke para pemain Liverpool buat lebih dekat, buat ngelakuin triangle formation, buat apa sih?
Luis Diaz, Trent Alexander-Arnold, Szoboszlai sama Mohamed Salah tuh sering banget di bagian sisi kanan gitu. Dan itu lumayan works, apalagi golnya Trent Alexander-Arnold pada saat Gravenberch masuk, Gakpo masuk, directness Liverpool juga lebih naik, lebih berkembang juga. Dan akhirnya, Gakpo penting banget sih. Oh jelas penting banget. Karena dia narik orang kan. Betul. Gimana dia tahu Salah dapat bola, gue lupa dari kiri dari Luis Diaz dia crossing ke Salah dapat bola. Gitu, Salah stay, Gakpo ngeliat oke ada Bernardo Silva, gue tarik ke tengah. Itu inviting defenders ya. Iya. Inviting defenders. To mark him. There's a free space. Arnold asal Inggris aja. Asal Inggris aja biar keren. Possessioning Salah. Inviting the press. Sekarang apa lu bilang? Apa? Free space. Free space ya. Okay. Ada zone, ada ruang kosong di sana. dan Arnold habis itu ya ngelakuin satu touch pendek, habis itu langsung shot dan itu langsung ke ujung kotak penalti, ujung gawangnya Manchester City. Dan menurut gue ya apa yang dilakukan di match ini emang kedua tim mainnya sama-sama nyari aman juga sih gitu. Nah ini, hey Arnold ya, TAA. Biasa gini, kalau ngelihat dari yang golnya itu, biasanya itu TAA Trent ke Salah. Posisinya gitu kan, biasa dia yang ngating. Nah tapi ini Salah, akhirnya Trent yang ada di situ yang sebenarnya di babak pertama bisa dibilang diajak lari terus sama Doku, diajak dribble kesulitan, tapi ternyata bikin gol begitu penting dan langsung selebrasi. Gimana Dex lu melihat Trent ini? Karena dilematis sebenarnya ya, kayak lu bisa playmaking, lu inverted bisa tapi... Sorry, gue agak potong dikit. Waktu itu ada tweet unik sih sebenarnya. Szoboszlai ini kan sebenarnya niatnya di Liverpool ini mau dijadiin pemain kreator ya. Kreatornya Liverpool, maksudnya pemain kreatif. Cuman playmaker di musim ini gitu. Tuh, ya playmaker lah. Cuman di musim ini tuh kayak kehalang karena emang dua pemain yang lu sebutkan barusan, Mohamed Salah sama Trent Alexander-Arnold ini jadi dua pemain kreator pentingnya Liverpool gitu. Dan itu yang ngebuat Liverpool tuh sekarang bisa dibilang punya opsi banyak dalam build up serangan. Dan Mohamed Salah kalau lu lihat musim ini punya banyak banget assist gitu. Jadi ya bisa dibilang emang dua pemain ini salah satu dua pemain penting Liverpool musim ini. Gitu. Dan itu bukan hal baru dong? Bukan hal baru. Bukan hal baru mungkin untuk Mohamed Salah mungkin kalau menurut gue. Karena Mohamed Salah yang biasa jadi pencetak gol, cuman saat ini musim ini banyak banget buat ngelakuin assist gitu. Luar biasa. Fasih sekali ini. Jadi kalau lihatin Alexander-Arnold di pertandingan ini tuh dia kayak dapat lengkap sebenarnya. Yang babak pertama dikibulin, babak kedua dia ngibulin lawan gitu. Soalnya di pertandingan ini gue lihat 42% serangan Man City itu kan dari sisi kiri Man City, mana itu sisi kanannya Liverpool ya. Itu juga tadi Waldo udah bilang sebenarnya kenapa di situ dieksploitasi karena Jeremy Doku nggak cuma sendiri ngeksploitasi Alexander-Arnold tapi juga sama Bernardo Silva di situ. Makanya kena terus. Dan gimana cara Liverpool keluar dari tekanan itu yang kelihatan di babak keduanya. Gimana Szoboszlai yang masalah tuh bisa ngebantuin. Plus ada Gakpo juga dia yang kelihatan di golnya Liverpool, golnya Alexander-Arnold gitu. Jadi gue ngerasa di sini sih kalau lo bilang hey Arnold tadi kan sebaiknya dia tuh ofensif apa defensif gitu kan. Ya lo nggak bisa milih kalau Arnold tuh ya emang dua-duanya gitu. Di pertandingan ini tercermin di mana dia defensifnya keteteran dengan golnya Man City, tapi ofensifnya bagus dengan golnya Liverpool gitu. Dia represent dia banget sebenarnya memang. Lo nggak bisa milih. Jadi kayak gini. Emang kayak gitu. Jadi apakah Arnold udah saatnya jadi center midfield? Jadi gini, menurut gue sih Arnold itu yang ngaruh dia akan main bagus atau enggak itu bukan dianya, bukan rekan-rekannya, tapi lebih ke pelatihnya siapa gitu. Kalau Gareth Southgate di Inggris nggak terlalu pakai Arnold kan, dia tuh jadi backup. Walker. Jadi gue ngerasa ya tergantung siapa pelatihnya aja sih. Gitu. Sebenarnya bagaimana terlepas dari kesalahan atau kelemahannya dalam bertahan dia terus dipakai. Bagi gue sih itu refleksi filosofinya Jurgen Klopp. Dulu banget ketika ini musim awal-awal banget dia ngelatih Liverpool. Sempat muncul di acaranya Sky Sports yang dia ngejelasin taktiknya. Waktu itu Jamie Carragher nanya soal formasi, dia cuma bilang gini, buat gua yang penting posisi pemain lain itu either lo jadi dua hal. Lo jadi option ya, jadi lo oper gua atau lo jadi protection. Nah kalau ngelihat perannya TAA ini, gua rasa tiap kali dia dieksploitasi dari segi bertahan, si Klopp ngeliatnya oke, adakah protection buat dia atau enggak gitu. Karena benefit yang didapatkan dari dia ketika maju buat seorang Klopp itu lebih gede.
Dan menurut gue tembakan yang dia ambil tuh juga bagus kemarin yang ujung-ujungnya gol. Diambil dengan timing yang cukup cepat sehingga susah buat diblok. Iya, tapi kalau secara game sendiri nih, karena kan ini sebenarnya gamenya main catur, canceling each other, nggak terlalu terbuka, cuma gol tercipta dari kesalahan-kesalahan kecil bisa dibilang kayak gitu ya. Gimana lu ngelihat game Liverpool City ini dibanding pas Arsenal lawan City? Buat gue mirip dalam artian big match antara sekarang tim-tim di papan atas ya itu mungkin pengecualian ya tapi itu juga refleksi menurut gue refleksi Chelsea yang agak fluktuatif ya dan Chelsea ini kan tim yang mungkin lagi di fase awal perkembangan ya dimana mungkin memang lebih rentan ketika sedang bertahan sedangkan mungkin Arsenal sama Liverpool tuh udah sedikit lebih majulah prosesnya. Ada sedikit kehati-hatian sih, caginess. Gue nggak tahu tuh padanan bahasa Indonesianya kalau cagey itu apa ya. Yang sangat kelihatan di big match. Terkekang ya mungkin ya, cagey ya. Jadi agak nggak bebas gitu, agak kaku gitu. Yang kelihatan banget di big match Liga Inggris musim ini di mana kalau bisa mengembangkan permainan, main ekspansif, tapi kayaknya kehati-hatian tuh lebih penting. Mau itu dijelaskan dengan taktik yang fifu bla 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 bla. Ujung-ujungnya canceling each other out. Iya. Tapi lu setuju gak Dex? Kalau City sekarang nih emang atau Pep itu lagi mengedepankan pemain yang dribble progress the ball gitu kan. Inviting the press gak dok? Karena Jeremy Doku tadi udah dibilang kan ya dia udah punya John Stones, ada Walker, ada pemain-pemain yang bisa kayak gitu sekarang. Yang satu pemain yang dia baru punya tipikalnya itu adalah Jeremy Doku sebenarnya. Yang tadi Waldo juga udah bilang sih, gue juga ngerasa gue tuh mestinya kalau dari Pep ya, gue tuh kayaknya udah punya plan A, plan B gitu. Nah gue gimana caranya supaya yang plan insya Allah yang gue ngasih bola ke lo, insya Allah lo bisa ngapain dah gitu. Nah gue ngerasa Pep tuh punya itu di si Jeremy Doku sekarang. Gitu. Itu kan ada peribahasanya, ada phrase-nya kalau anak generasinya Waldo kan, let him cook. Let him cook. Jadi begitu let Doku cook. Imot api. Nah itu semakin itu kejadian, menurut gue semakin gak bagus buat Pep juga sih. Gitu. Kecuali dia udah mendefinisikan role-nya Doku. Selama ini soalnya ya gue belum ngelihat dia yang mendefinisikan Doku aja sih. Gue ngelihatnya ya kayak gitu. Udah gue lagi bingung Doku mainin. Acak-acak deh. Acak-acak lah. Soalnya lo kalau lihat dribble itu nggak bisa dilatih yang kayak di taktik gitu loh. Ntar kita menggerakkan pemain gini-gini terus lo dribble gitu ya. Itu nggak bisa. Soalnya kenapa? Karena dribble itu kan melibatkan lawan juga kan. Nggak kayak pergerakan tanpa bola gitu. Dan gue ngerasa Pep tuh belum spesial itu sih buat sampai bisa ngatur timnya tuh sampai ngebawa dribble gitu. Oke, gue juga pengen bahas soal pertandingan yang sebenarnya kita nggak bahas banyak, tapi gue penasarannya soal Newcastle Chelsea dan juga dibantai Chelsea. Spurs lawan Villa. Iya, Spurs Son cetak hat-trick tapi dianulir. Semua. Tiga-tiganya. Spurs tuh gitu kan dan menghadapi Unai Emery yang high line juga tapi susah ya kan. Dan itu apakah keenggaadaan Madison begitu ngaruh dan mungkin back tengah juga itu dari Spurs. Kalau ya back tengah, kalau dari Newcastle Chelsea ini Chelsea sif-sifan nih bagus buruknya itu. Ya kan maksudnya kayak kita nggak pernah duga lu akan dapat sisi mana dari Chelsea di pertandingan apa gitu loh. Bahkan lawan Newcastle yang short-handed, pemainnya pada cedera, bahkan Lewis Miley 17 tahun ya kan tinggi masih bisa asis pertamanya gitu. Operan pertama kayak gitu. bocil padahal. Tapi flop gitu. Jadi what happened with Chelsea and Spurs apakah lemes tanpa Madison? Jadi 10 pertandingan awal Spurs kan 8 menang 2 imbang kalau nggak salah deh. Terus di 3 pertandingan terakhir mereka kebobolan 8 gol kalau nggak salah ya. 4 terus 2 sama 2 kan. 4-2-2 di 8 ya benar. Jadi gua ngerasa ini sebenarnya sih ada keanehan aja ya. Maksudnya anomali bukan tanda penurunan Spurs. Karena pemain cedera. Terutama back tengah. Terus juga penyerang juga. Jadi gua ngerasa ya Ange Postecoglou tuh lagi dapat sialnya aja sih. Dan ini baru 3 pertandingan loh dia kayak gini gitu. Kita harus lihat lagi periode Boxing Day nanti gitu. Kalau emang mereka performa masih turun juga, nah itu baru tanda bahaya. Tapi kalau lo tanya penurunan atau lagi blip doang sih kalau buat Ange Postecoglou kalau menurut gua. Spurs Chelsea gimana? Setuju. Ya kalau Spurs tadi gue setuju sih. Maksudnya kemarin waktu lawan Aston Villa juga banyak banget kan. Bahkan Son aja 3 kali dianulir offside. 3 kali golnya offside. Tapi offside kan?
Iya, maksudnya mereka punya banyak creating chance juga walaupun kehilangan Madison sama si Romero. Cuman emang ini kan udah kita prediksi di FPL waktu itu ya. Emang cederanya setelah lawan Chelsea lebih tepatnya. Di saat Madison cedera, Romero kartu merah dan lain-lain. Ya ini kayaknya bakal menurun nih Spurs nih. Cuman pas gue lihat kemarin pertandingannya sih ya nggak jelek-jelek banget. Justru all day ya. Tapi kalau ngeliat Spurs yang 3 kali kalah 4-1, 2-1, 2-1 I mean masalahnya squad depth. Ya, Kadang-kadang juga game state lah kan yang lawan Chelsea kartu merahnya berapa lah. Iya, 2. Gitu. Jadi ada faktor-faktor yang emang di luar kontrol pelatih sih. Kalau Chelsea? Kalau menurut gue juga buat Ange Postecoglou dia kan gak main di Eropa ya. Waktu latihan lebih banyak. Gue masih lihat plan A-nya doang yang dijalanin. Yang mana itu bagus. Plan B lo mana itu aja sih yang gue Nah lebih. itu yang menarik ya. Menurut gue satu tema yang ada secara keseluruhan di Liga Inggris adalah adaptability. Pep ada, Arteta ada walaupun nggak seru ternyata. Newcastle sangat adaptable ya. True. Liverpool mungkin adaptable karena ya timnya lagi bertumbuh gitu. Nah ini nih apa yang mau didahulukan dulu nih sama si Angie nih. Kalau Ange tuh bukan adaptable karena squadnya tipis, adaptipis. Baik. Tebel, squadnya tipis. Oh Newcastle nggak ada ini. Trippier marah lagi. Trippier marah lihat lagi. nih berapa orang pemain yang cedera. Ya kan? Nah kalau Chelsea tuh masalahnya pertahanannya terasa tipis. itu benar sih. Itu benar sih. Iya sih, Maksudnya masa 4 gol di 2 pertandingan dari awal musim Chelsea kayak sering banget kebobolan. Cucurella mantap itu positioningnya. Lovely. Kemarin Thiago juga kan, Thiago Silva juga kan. Yang gue lihat ya kemarin Thiago Silva blunder, Reece James merah kemarin juga kan. Ya makanya kan ada yang bilang tren itu right back. Kalau Reece James I'll be right back. Karena cedera, ya kan sempat cedera tuh lama tuh kartu merah gitu. Buat Pochettino tuh dia sebenarnya udah kalau kita lihat progresinya ya dari awal musim sampai sekarang dia tuh udah memecahkan masalah gimana cara Chelsea memanfaatkan dan menciptakan peluang. Gitu. Udah bisa golin nih. Yang awal-awalnya nggak bisa kan? Yang si Nico Jackson bagus banget statistiknya tapi nggak golin. Udah tuh. Nah sekarang ternyata dapat masalah defensif itu aja sih. Dari Jadi awal musim. nah gue kalau ngelihat Pochettino kedepannya dia bisa memecahkan itu sih. Ya kita cuman kasih dia waktu aja sebenarnya. Dan satu sisi emang gue ngelihat defensive line-nya Chelsea itu selalu nggak pernah punya sisi pakemnya gitu loh. Kayak Reece James nanti diganti Malo Gusto. Nih Reece James cedera, oke Malo Gusto nanti Reece James main lagi. Terus kalau nggak center back-nya kadang Levi Cowell jadi center back bareng sama Thiago Silva. Ntar tiba-tiba dia Sile atau misalnya yang lain gitu. Jadi kayak masih belum, kayaknya emang si Pochettino ini masih belum nemuin chemistry dari para defender ini. Terus lagi si Caicedo diganti nama, siapa yang namanya susah juga tuh ya? Okche. Ya di Chelsea kemarin di posisinya Caicedo. Bukan. Ada aduh gue lupa lagi. Ya itulah paman lo yang namanya susah juga disebut. Tapi ada di situ gitu. Sama semua backnya Chelsea udah blunder sih sekarang. Jadi semuanya udah kebagian. Jadi rata ya. Jadi kebagian. Udah nih sekarang kita konsentrasi lagi. Udah Pochettino harus bilang gitu. Iya. Chelsea sama Spurs sama-sama gak main di UEFA. Bahkan Man City pun sebenarnya meskipun di tengah pekan ini main mereka udah bisa ongkang-ongkang kaki kan. Karena udah lolos kan. Siapa dok? Gak kayak United. Sebentar. Yang itu double pivotnya. Enggak di inti. Bagusnya tuh El Taipo itu isinya cuma pemain dan posisinya. Cugu. Iya. Itu yang gue lihat siapa nih? Ya. Itu pemain muda 17 tahun dari makanya. Rennes atau Losle gue lupa. Rennes. Ria Enes. Rene. Oke. Kita geser ke La Liga. Ini Barcelona menang 2 kali. Kalah 2 kali lawan Madrid dan Shakhtar di 5 laga terakhir dan imbang sekali ya. Dan kemarin imbang lawan Rayo Vallecano yang mana dibantu juga gol bunuh diri di menit 82 kalau nggak salah. Dan ini udah 5 kali Barcelona itu cetak golnya di menit 80 plus gitu. Apakah mereka sebaiknya main 10 menit terakhir aja atau enggak? Gitu kan. Dan sebaiknya kita nontonnya 10 menit terakhir. Iya, kayak Mukti itu kemarin kan. Iya, kalau kata Mukti kan Juve. Kalau PSM babak 2 Juve menit aja. Kalau Juve nontonnya menit terakhir aja. Biasa kan nonton Barca 10 menit terakhir. Bener. Itu Barcelona. Dan sedangkan Madrid juga Rodrigo bikin 2 gol. Ketika Jude Bellingham cedera dan cetak gol juga ya kalau nggak salah Jude Bellingham. Problem ya. Karena ini La Liga ya, bahasa Madrid Barcelona gitu. Nah ini karena La Liga bahas Madrid Barcelona, I will let you cook. Untuk Barcelona jujur gue masih belum nemuin tentang hal pakak pastinya. Maksudnya hal pastinya ya kenapa. Cuman banyak banget fans Barcelona tuh pada menyalahkan Xavi sih.
karena taktiknya tuh terlalu. Siapa yang harusnya disalahkan? Ya makanya saya nggak tahu. Saya kan karena nggak terlalu banget nontonin Barcelona beberapa laga kemarin ya. Tapi permasalahannya juga itu ada di bagian penyerang sih, karena Barcelona tuh punya banyak creating chance tapi nggak bisa dimaksimalkan dengan baik. Bahkan waktu lawan Madrid pun juga itu tergambarkan juga. Dan berhasil seri lawan Rayo Vallecano lewat own goal di menit 80 itu emang menggambarkan Barcelona musim ini yang dimana selalu selamat dan bisa memaksimalkan peluang di menit-menit akhir gitu. Sedangkan di beberapa menit belakangan kenapa nggak bisa menghasilkan cetak gol gitu. Bentar, lu bilang berhasil menahan seri. Berarti mereka beruntung nggak kalah dong ya. Lawan tim Madrid loh ini. Ya Rayo kan emang alot kan. Rayo ini fun fact-nya mereka tuh bisa pertama bisa seriin Madrid 0-0 juga beberapa laga lalu. Abis itu mereka 1-1 lawan Barcelona. Correct me if I'm wrong ya, Sevilla dan Villarreal pun pokoknya di antara dua match itu dia pernah menang sama atau seri gitu. Pokoknya jadi di Big Six La Liga, Rayo Vallecano nih modelnya kayak siapa kok di Premier League ya Rayo nih? Kayak pengganggu Big Six gitu. Yang susah gitu dikalahin gitu ya. Big Six ya emang Rayo Vallecano ini kan emang sebenarnya musim ini lagi ditinggal Iraola Leicester. Bournemouth dan juga Fran Garcia lagi ditinggal. Lalu balik lagi dong. Madrid gimana Madrid? Ditinggal terus. Rodrigo apakah setelah disentuh Messi dia langsung skillnya geser? Ribut sama Messi. Ya. Kan? Kemarin ya good job ya Rodrigo karena kemarin beberapa laga terakhir. Good job Rodrigo. Enggak, soalnya gini. Rodrigo nonton banget di box to box kayaknya. Ini kalau yang fans Madrid pasti pada tahu musim ini Rodrigo tuh dihujat habis-habisan karena kayak seakan-akan Madrid tuh bermain cuman dengan 10 orang, satu orang ini diem doang nggak jelas gitu. Dan Rodrigo akhirnya membuktikan ya kemarin berhasil nyetak gol ya, walaupun menurut gue ya Cadiz is just like peringkat 16-15 lah ya, emang harus menang gede gitu. Cuman kepala Kades kan. cuman ya konteks nggak keluar lagi cuman sakit. Ya gue wakilin. Cuman emang hasil ini yang emang harus terus dikembangkan sama Madrid ya, karena Madrid tuh cederanya banyak banget, skuadnya yang lagi cedera. Camavinga cedera, Tchouaméni cedera, Vinicius cedera sampai Desember. Ini serius. Kiper siapa sekarang penyerangnya apa? Kiper siapa sekarang? Kipernya Lunin. Masih Lunin. Jadi Lunin Kepa beberapa laga kemarin mainnya bagus. Lunin. Kepa mana? Kepa ada. Kepa nggak cedera. Ada. Oh, kalah sama Lunin. Jadi Kepa tuh kalau nggak salah waktu itu karena cedera perut akhirnya diganti Lunin. Banyak yang cedera. Cedera perut gimana sih? Asam lambung. Sakit perut. GERD. Ya itu dari La Liga ya. Cuman di La Liga tuh ada ya, tim yang emang lagi banyak diperbincangkan. Selain Girona, Atletico Madrid. Ya. Itu emang lagi every season on fire. Ya Atletico Madrid bisa dibilang kayak Spurs mungkin ya. Cuman musim ini kelihatan banget ya Antonio Griezmann bisa nemuin jati dirinya balik lagi. Dia bisa kolaborasi dengan Alvaro Morata dengan baik. Karena menurut gue Alvaro Morata ini emang striker yang emang butuh seorang kreator di lini tengah ataupun di lini depan gitu. Dan itu yang bisa mensukseskan dia. Waktu di Madrid dia punya James Rodriguez gitu kan. Dan sedangkan musim ini gue punya Griezmann gitu. Dan terbukti Griezmann lagi on fire banget. Alvaro Morata akhirnya kemarin waktu beberapa awal musim ya berhasil nyetak gol lawan Madrid dan mengalahkan Madrid. Kutukannya dia gagal nggak pernah lawan Madrid dan akhirnya sekarang jadi wangi banget. Dan ya let's see aja ya, Diego Simeone juga lagi diperpanjang sampai 2027 sih. Oke. Sama backnya sama Riquelme. Banyak Montiel juga bagus tuh. Sama satu lagi Lino ada. Lino tuh di back atau left mid itu bagus sih. Pegel nggak deh? Hah? Lino pegel nggak? Oke. Bodoh amat. Dari hasil Serie A sedikit ya, ada Roma 3-1 lawan Udinese. Ternyata Taufang main di Udinese sekarang ya. Oh iya Taufang. Pemain dulu pemain Marseille. El Shaarawy golnya bagus banget, hasil kreasi dari Lukaku dioper terus golnya bagus. Dan ternyata pas kalau kita cek Google ya, AS Roma tuh pencetak golnya namanya Il Faraone. Dan juga kalau lu klik tuh di line up juga Il Faraone, bukan El Shaarawy. Jadi julukannya. Ya gue gak tahu kenapa tapi itu ada di situ. Terus Milan menang lawan Fiorentina, gosok voucher penalti 1-0 Theo Hernandez. Milan lawan Juve itu. Milan Fiorentina. Nah, Inter Juve. Vlahovic sama Lautaro Martinez. 13 gol, 13 pertandingan. Ada komentar sedikit? Gitu aja ya Mas ya. Gue tuh Juventus Inter kan itu habis Interpol ya. Interpol nih gitu. Itu gue setel tapi tidur abis itu.
Jadi nggak nonton? Nggak nonton. Lu cuman itu pengantar ngantuk aja ya kayaknya ya. Pengantar. Iya Juve juga. Vlahovic ya cetak gol akhirnya setelah dikritik dia begini-begini nih. Iya. Gitu. Dan ya selain itu tadi kalau kita ngomongin Inter Milan ada Inter Nusantara kabarnya juga. Yes. Yang kedinginan di puncak. Sama tuh kayak lu tuh. Makanya turun deh ke nomor kedua nih. Yeah. Gara-gara kalah 2 kali ya. Kalah 2 kali beruntun lawan Brazil, Amazoni dan juga Paris Saint-Denis. Ini dia Saint-Denis ini yang juara ya? Juara bertahan. Wajar kalah nggak apa-apa lah kayak ya udahlah. Tapi Palermo mau naik ya? Palermo naik dari peringkat 2 dan ini terus sebenarnya dibantai di kandang 3-0 sama Paris Saint-Denis. Nah, next ada apa nih? Nextnya lawan saat London United di 2 Desember sama Tokyo Youth Cup di 10 Desember. Tapi sebenarnya yang menarik dari Inter Nusantara dan FF itu adalah Senin ini mereka baru rilis jersey. Jadi kita udah bisa beli jersinya. Ini jersey Inter Nusantara ada anak-anak dan juga ada. Ini Inter Nusantara yang away ya? Yang away doang emang. Yang away doang. Gara-gara itu katanya desainnya paling bagus itu. Kayak dipakai ke Joyland gitu masih masuk kayaknya. Masih masuk. Ini apa nih? Ada filosofi nggak sih Dex kayak apakah ini filosofinya kayak jersey latihan timnas sih ini? Jagoannya Inter Nusantara Segara Biru, Lautan Biru kan artinya. Oh ini maksudnya ombak. Ukuran anak-anak juga ada nih. Iya kan? Kayak ombak gitu. Jadi kalau misalnya pada mau beli langsung Idol bukan sih? Idol. Gak tau orang Australia lah itu. Orang Australia. Oh Australia? Iya. Kayak orang Korea. Ya, nanti jersinya dikirim sini buat. Oh jadi ntar kayak kita pakai ya. Untuk ini dan udah bisa dibeli? Oh ya di shop.oneff.com. Senin atau udah bisa? Udah bisa sekarang. Ya. Dan ada diskon dari box one, gue lupa kodenya apa ntar nanti diumumkan ntar sama Ntar diumumkan. Diskon 10% kalau nggak salah. Iya. Dan ini ya gue random aja nih gue kepikiran gara-gara lu bahas Atletico tadi kita bahas Salto. Luis Suarez itu pernah gol salto gak ya? Soalnya dia lahir di Salto Pernah. Soalnya dia lahir di Salto. Suarez, Cavani lahir di Salto kan? Dari lahir aja udah Salto. Lahirnya udah Salto. Iya. Kalau lu inget gol Suarez yang ada salto yang mana bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau Cavani pernah. Box to box pernah bikin kontennya. Cavani pernah. Gue seinget gue pernah nyari Luis Suarez salto gak dapet. Nah itu Seinget gue. Ya siapa tahu mereka nemuin di Liga Uruguay Brazil. Oh iya sekarang kan dia terakhir kali main di Liga Brasil. Aku lupa. Tulis kolom komentar. Di Bentak masalahnya. Lahir di salto gak pernah salto. Iya. Jangan lupa subscribe. Kita ketemu di episode berikutnya dari Box to Box Football Show.